Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di sini di channel Canceling Coding, channel yang akan membahas semua perkodingan di alam semesta ini. Oke, kita lanjutkan apa yang jadi bahasan kita di video sebelumnya. Di video ini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang arsitektur Laravel. Kemarin saya sudah menyebutkan sedikit arsitektur Laravel itu apa aja. Jadi arsitektur Laravel itu, saya ulang, arsitektur Laravel itu terdiri dari model view controller. Oke, kita gambarkan. Draw, iya, kita gambar di sini. Ini hanya penjelasan buat teman-teman aja ya, tidak perlu ditiru. Atau mungkin teman-teman perlu ini silahkan draw yuk namanya. Wah, oke, sorry. Nah, jadi ini nih penggambaran arsitektur Laravel. Misalkan kita punya database. Ini kita sebut database. Dari database ini, MVC berfungsi untuk database ini kan kumpulan dari sebuah data-data ya. Kumpulan dari sebuah data-data dan tempat untuk menampung data-data. Nah, yang mana data-data ini kita akan konekkan ke model teman-teman. Kayak ini model ya. Sorry, jangan ini. Oke, ini. Oke. Kita ini model ya. Nah, database ini dikonekkan ke model. Nah, dikonekkan ke model yang mana kita sudah tahu ya. Saya sudah menjelaskan di video kemarin, model itu berfungsi merepresentasikan data. Nah, jadi data-data di database oleh model itu akan direpresentasikan gitu ya. Sorry typo. Merepresentasikan data. Nah, ini ya model. Nah, setelah model ada controller. Nah, controller itu apa sih? Kita gambar lagi controller. Oke, sorry. Kita hapus aja yang ini ya. Controller. Nah, controller itu codingan yang berisikan logik atau logika yang akan diterapkan, logik yang akan diterapkan di aplikasi kita gitu ya. Nah, model di sini juga ini menjembatani dari sekumpulan data untuk diproses logikanya oleh controller gitu ya. Jadi model ini di sini berfungsi sebagai jembatan dari database ke controller gitu ya. Nah, controller juga berfungsi untuk mengolah data-data dalam database teman-teman gitu. Nah, itu untuk controller. Nah, sekarang buat view-nya kita simpan di sini aja. Bebas ini cuma hanya untuk menerangkan buat teman-teman. View. View itu codingan untuk mengatur tampilan website kita ya. Website kita atau APK ya atau aplikasi kita.
sorry, aplikasi lah, jangan. Gitu. Ini untuk view. Nah, dalam kontrol juga berfungsi untuk dan berperan sebagai pengatur tampilan gitu ya. Pengatur tampilan di website kita gitu. Nah, juga controller berfungsi untuk menjembatani model dengan view gitu ya, teman-teman. Kita buka ya aplikasi kita. Nah, project aplikasi kita. Nah, ini project aplikasi kita. Saya sudah menjelaskan kemarin view itu nama filenya itu menggunakan blade ya, teman-teman. Setelah nama file view kita, lalu titik, lalu blade, lalu titik dot, lalu titik php gitu ya. Nah, itu tentang arsitektur Laravel. Sekarang kita melihat di mana sih file-file model, view, dan control disimpan. Untuk pertama, model disimpan di folder app, lalu ada folder models. Nah, itu untuk models. Nah, untuk controller masih dalam satu folder di folder app. Namun ketika masuk ke folder app, masuknya bukan ke model ya teman-teman, tapi masuknya ke folder HTTP. Lalu dalam folder HTTP itu ada folder controller. Nah, ini controllernya gitu ya. Untuk membuat controller tuh sebenarnya Laravel sudah menyediakan shortcut atau ya bisa dibilang cara paling simpel ya untuk membuat controller. Nggak harus seperti ini, misalkan kita membuat controller user misalkan ya. Sorry, user.php. Nah, nggak gini gitu. Tapi Laravel sudah menyediakan untuk kita membuat di terminal ini gitu ya. Nah, saya ulang, Laravel memudahkan kita untuk membuat kontrol. Jadi ketika kita membuat kontrol di CLI, nah di CLI itu ditulisnya di sini ya, di terminal. Nah itu ya. Ntar kita tulis di sini. Lalu ketika berhasil membuat controller, kalau misalkan kita membuat dengan CLI, itu langsung ke generate gitu ya, ke generate codingan-codingan dalam file controller gitu. Oke, kita coba ya. Kita coba caranya. Ini kita tulis di sini. PHP artisan make controller. Misalkan teman-teman mau namanya saya contohkan home controller ya. Nah, jadi biasanya nih para developer Laravel tuh menuliskan kontrolnya seperti ini. Nah, yang ini tuh nama file kita. Nah, terus yang kontrolnya itu ini tuh sebagai menandakan bahwa ini tuh controller gitu ya. Sebenarnya bisa juga nggak pakai controller seperti ini, namun kebiasaan pada developer Laravel itu memakai controller di akhir nama file controller gitu ya. Ini langsung tekan aja enter. Nah, controller telah berhasil dibuat. Nah, kita lihat di folder app ini, lalu di HTTP, lalu di controller. Ada nih home controller yang telah kita bikin di sini. Nih, jadi langsung ada ininya gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu.
Nah, kan tadi saya bilang pas kita membahas arsitektur Laravel. Nah, di controller ini tuh berfungsi untuk ya, mengatur view untuk yang ditampilkannya gitu ya, untuk mengatur yang ditampilkannya. Kan kemarin sebagai salah satu cara navigasi juga gitu kan. Kan kemarin di routing ya, kita sudah membahas routing. Kalau teman-teman belum tahu tentang routing bisa dilihat dulu di video saya sebelumnya gitu ya, video tentang routing gitu. Nah, kan kemarin routing kita mengaplikasikannya di web PHP ya. Web PHP itu di mana sih gitu kan? Apabila teman-teman lupa, nah di sini di routes ya, routes routing gitu. Nah, tapi di file PHP-nya, di file web PHP-nya kita kecilin dulu ini. Teman-teman. Nah, gitu. Nih di sini ya. Nah, jadi ntar return ini tuh kita pakai di controller teman-teman gitu. Jadi di web.php ini hanya memanggil nama function di home controller ini ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita praktekkan, tapi sebelumnya supaya lebih hafal gitu ya, kita buat view terlebih dahulu ya, teman-teman. Buat view terlebih dahulu. Jadi misalkan ada home, ada profile, ada kontak gitu ya, si view-nya tuh kita buat dulu seperti itu. Oke, teman-teman. Mari kita buat di view. Nah, di sini ya. Kemarin kan sudah membuat juga about.php welcome. Welcome ini kan dari sananya ya, teman-teman. Kita sudah membuat about.php. Nah, sekarang kita tambahkan lagi gitu ya view-nya gitu. Oke, kita akan membuat view-nya ya. Kita coba cek dulu view kita yang kemarin kita buat. Save. Oke. Yes, sorry. Nah, ini ya. Kita buka di LG aja ya. Kita tambahkan terlebih dahulu ya. Sini. Teman-teman ikutin aja lah itu ya buat tag ini tuh apa gitu. Ntar tag HTML tuh ntar ngikutin kok teman-teman ya. Kita misalkan selamat datang codingers. Kita ini ganti namanya ya. About. About. Terus kita tambahin lagi. Misalkan ini mau tentang kontak kita. Kontak ya. Terus profile gitu ya. Nah, kita buat 3 aja dulu ya. Nah, kita juga harus membuat view-nya nih, view-nya. Sangat mudah ya membuat view di PHP sesuai dengan nama .blade sorry PHP. Oke, kita satu lagi itu apa? Tadi itu profile ya. Profile .blade.php. Sorry ya teman-teman, agak kurang fit gitu ya badannya. Jadi
ada batu. Kita buka dulu rekamnya. Nah, selamat datang coding. Oke. Lalu kita isikan di about. About. Kan kita pakai hak satu lagi. Satu lagi. Ini tentang kami. Ini tentang aku deh. Nah, gitu. Ini tentang canceling deh. Sesuai nama. Tentang canceling coding. Di sini teman-teman bisa masukkan kembali. Linknya kita copy paste aja. Copy paste. Apa itu ya? Di buat copy paste di sini. Sama di kontak juga. Ini kita ganti title-nya. Kontak. Sini. Kontak saya. Misalkan kontak saya bla 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 bla. Kita hapus lagi yang barusan. Lalu di profile kita bikin lagi nama title-nya, ganti profile. Lalu di sini kita melabeli nama saya canceling. Gitu ya. Copy paste lagi. Oke, kita mulai mempraktekkan fungsi controller buat view gitu. Kemarin kan navigasi kita di sini nih. Navigasi kita di sini. Nah, kalau sekarang kita di home controller gitu. Gimana caranya? Kita buat function dulu. Function. Nah, functionnya apa? Kita buat untuk about dulu deh ya. Kita buat about. Nah, nah ini nge-returnnya kita di sini di controller ya. Kan kalau tadi di sini nih routingnya tuh di WPHP. Sekarang kita di sini view. Lalu tuliskan filenya gitu ya. Nama filenya, nama file yang akan dituju gitu. Misalkan kita akan mengarah ke about. About titik koma. Nah, di routingnya juga diganti teman-teman di sini. Sini tuh kita ganti dengan push, oke. Dari sini sampai ini. Nah, caranya dengan kita menuliskan terlebih dahulu nama controller kita gitu ya. Kan nama controller kita yang dipakai sekarang home controller. Controller titik 2.2 kelas koma nama functionnya. Kan nama functionnya kita buat nih. Nah, ini nama functionnya ya. Nah, di dalam ini kita tuliskan nama functionnya. About seperti ini ya, teman-teman. Kita coba terlebih dahulu, oke. Apakah tetap jalan? Kita klik about. Oh, target class home controller does not exist. Oke, sepertinya saya salah nulis. Kita buka aja ya dokumentasinya. Nah, ini dokumentasinya saya sempat lihat juga. Tuh, seperti ini, teman-teman. Route get user, oke. Kita buka sebentar, teman-teman. Perbaiki. Ini udah benar, home controller class about. Oke. Controllernya
about. Kita cek lagi. Kita ganti ini nih. Ini aku ganti aja ya. Sama ini juga. Kita buat aja semua ya biar tidak pusing. Kita ganti terlebih dahulu. Coba lagi refresh. About. Nah, oh masih error ya. Bentar, saya cari dulu errornya kenapa. Kita sama-sama belajar ya mengatasi error gitu. Apabila teman-teman mengalami error seperti ini, jadi mudah gitu ya menyelesaikannya. Kita cek lagi apakah ada yang salah dalam segi penamaan atau segi penulisan. Oke, sepertinya tidak ada. Oke teman-teman, kita perbaiki. Kita lihat lagi. About. Oh masih ya. Kita coba. Oh, di sini ya teman-teman, kita tidak menuliskan link atau directory home controller gitu. Harusnya di sini tuh ada. Nah, di sini tuh ya di bawah use ini tuh ada directory controllernya gitu ya. Jadi tahu gitu web HP ini harus menghubungkan kemana gitu ya. Kita tulis ulang biasanya di ini sudah otomatis gitu. Nah, nah, ketika muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung enter aja gitu ya. Supaya di sini otomatis otomatis langsung muncul gitu ya directory-nya. Nah, langsung muncul. Nih, kita lanjutkan. Oh, ini lupa pakai kurung siku. Kelas, lalu nama functionnya tulis di sini. Buat gini ya. Kita Ctrl S, save. Kita coba lagi. Nah, udah bisa ya nih. Udah udah tersambung dengan about gitu kan. Udah tersambung dengan about. Nah, seperti ini. Ada yang kurang nih teman-teman linknya. Masa kalau kita misalkan udah masuk ke about atau ke kontak atau ke profile, kita tidak bisa kembali lagi ke halaman pertama gitu ya. Kita tambahkan link di semua file view gitu ya. Kecuali di welcome ya. Di welcome kita membuat link lagi, kita beri nama dashboard. Dashboard. Nah, kita copy saja. Copy paste. Itu kita cek apakah sudah muncul. Nah, udah muncul ya. Setelah itu kita akan membuat yang sama terhadap file view yang lain gitu. Kan tadi hanya about aja nih. Sekarang kita buat semua untuk kontak, untuk profile gitu. Kita buat fungsinya terlebih dahulu. Apabila teman-teman mau mengerjakan mandiri, silahkan kerjakan dulu. Bisa pause video ini, lalu lanjut lagi gitu ya. Kita buat untuk
Ini bisa public function atau function aja ya, teman-teman. Tapi saya biasakan teman-teman menulis lengkap. Kita akan membuat navigasi untuk kontak terlebih dahulu ya. Kontak, kontak, return, view, kontak. Lalu balik lagi ke PHP, ke web.php-nya, kita klik route, get, kontak. Sorry, kutipnya ketinggalan. Kontak slash-nya juga ketinggalan, sorry. Lalu koma kurung siku, tulis kita controllernya, home controller, enter, class. Nama functionnya apa tadi? Oh, kontak ya. Saya lupa. Oke, kita buat lagi untuk profile ya. Untuk profile. Public function profile. Profile return view. Kok jadi Q? Maaf teman-teman. Sorry. View. Profile lagi. Profile. Titik koma. Jangan lupa titik koma ya. Kita tuliskan lagi di PHP-nya route get kutip profile koma controllernya, nama controllernya home controller titik 2 kelas koma nama fungsinya tadi profile ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan memanggil gitu ya untuk memasangkan navigasinya di view-nya gitu. Nah, ini kan seperti ini gitu, seperti ini. Jadi kita tinggal coba untuk ini dulu ya, untuk di dashboard dulu di welcome. Ini kontak, sorry. Lalu ada profile, kita di file ini kontak. Yang dashboard ntar dulu ya, kita selesaikan dulu yang ini. Kontak, profile, oke, good. Ini juga kontak, profile. Nah, kita coba ya. Kita coba dashboard dulu ya, soalnya kan kalau nggak salah kita belum memasangkan function di home controller ya. Tetap gitu ya, soalnya kan tadi dikosongin dulu di view-nya gitu ya. Isi href-nya gitu, href sini nih. Nah, ini masih kosong kan. Oke, kita hapus dulu ininya. Refresh. Masuk ke about dulu, misalkan masuk pengen tuh kontaknya. Ini kontaknya, pengen tahu profilnya. Ini profilnya, pengen kembali lagi ke about, masuk ke about, langsung ke profile bisa tuh. Nah, sekarang kita ke dashboardnya gitu ya. Di dashboard, teman-teman hanya menuliskan garis miring saja ya, slash. Karena kenapa? Nah, ini kita ngikutin di sini nih. Ini yang ditulis di href di sini. Sorry, href di sini nih. Nah, gitu. Misalkan kita akan merubah juga ke home control, kita coba ya. Coba ke home controller, public, sorry, public function
welcome atau dashboard deh ya. Dashboard. Dashboard. Return view. Welcome. Welcome. Tuh, ya. Ini nama filenya ya, nama filenya. Baru di web HP. Nah, dikarenakan dashboard itu halaman pertama, jadi teman-teman gak usah menambahkan di sini dashboard gitu ya. Dashboard gak usah. Cukup gini aja, boleh ditambahkan. Tapi biasanya dashboard itu default gitu ketika kita membuka web itu tuh langsung gitu, nggak harus mengganti linknya lagi gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini aja. Kita ganti seperti yang di bawah. Oke, home. Oh, sorry. Home controller. Titik dua kelas. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya itu apa? Fungsinya tuh dashboard. Dashboard. Oke. Kita coba ya. Oh, belum terpasang ya hrefnya di view. Oke, kita pasang lagi di sini. Dashboard. Coba. Jangan lupa ya kalau misalkan sudah menulis codingan lalu akan merunning atau melihat hasilnya gitu. Jangan lupa save ya, Ctrl S. Kita masuk ke about, mau kembali lagi ke depan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini fungsi controller buat view gitu. Salah satu fungsi controller buat view gitu ya, teman-teman. Gitu. Oke, setelah ini kita sebelum maju ke model, kita akan bahas dulu database-nya gitu kan. Tadi udah disinggung di core arsitektur Laravel tentang database. Gitu ya. Kita akan coba di sini. Nah, misalkan ini database-nya ya, teman-teman. Saya sudah jelaskan tadi database itu apa, gitu kan. Jadi, database itu tempat kumpulnya data, teman-teman. Misalkan ini data nih ya, ada beberapa data gitu ya. Ada beberapa data. Ada Nah, misalkan ada beberapa data. Nah, jadi si data-data ini tuh dikumpulin di sini gitu, di database gitu ya, teman-teman. Nah, ini gitu ya, teman-teman. Nah, terus ada struktur database. Apa aja sih struktur database? Nah, jadi struktur database itu ada database. Udah jelas ya database. Soal database, kita ada table, teman-teman. Table. Dalam database itu ada table. Table. Nah, dalam table ada data, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi gini, struktur database. Struktur database. Database gitu. Nah, jadi
dalam satu database kita bisa menyimpan beberapa tabel, lebih dari satu tabel gitu. Sama juga data. Dalam satu tabel kita dapat menyimpan banyak data gitu teman-teman. Jadi dalam satu database itu otomatis datanya tuh banyak gitu dari tabel-tabel yang ada dalam database tersebut gitu ya. Saya ulangi, dari dalam satu database, dalam satu database kita mempunyai banyak tabel, bisa mempunyai banyak tabel gitu. Serta dalam satu tabel kita mempunyai banyak data gitu ya teman-teman. Nah, itu untuk struktur database. Sekarang kita masuk ke struktur tabelnya ya. Struktur table. Struktur table. Sorry, typo table. Nah, dalam table mempunyai struktur yang pertama yaitu row dan yang kedua adalah kolom, teman-teman. Nah, biar rapih ya. Ini struktur tabel. Nah, kita contohkan. Cari tabelnya di sini. Nah, ini. Jadi gini, mana kolom, mana baris gitu ya. Mana kolom, mana baris. Row ini baris, kolom ini kolom ya. Nah, jadi kolom ini tuh ini nih. Title 1, title 2, title 3 yang arahnya dari kiri ke kanan. Itu kolom ya, teman-teman. Atau bisa disebut atribut. Nah, sedangkan row yang ke bawah, teman-teman nih. Ini row. Dari title, dari atas sampai bawah itu namanya row gitu ya untuk server table, teman-teman. Oke, semoga paham. Nah, terus platform buat database apa aja sih? Nah, salah satunya ini ada MySQL, terus ada MariaDB gitu ya. Ada SQL Yog gitu, SQL Yog banyak sekali. Nah, buat sekarang kita memakai MySQL, teman-teman. Karena kenapa? Dalam SAM ini kita include MySQL nih. Jadi langsung database-nya gitu ya, teman-teman. Gimana sih cara membuat database-nya? Jadi, membuat database-nya itu gini. Kita konekkan dulu. Ini restart dulu ya, di start dulu MySQL-nya sampai muncul stop kayak gini gitu. Kan awalnya tuh start, lalu kita klik, lalu berubah menjadi stop. Cara membuatnya gini. Masuk ke web browser, ketikkan localhost php myadmin. Nah, masuk sini, teman-teman bisa klik new, lalu teman-teman bisa membuat nama database yang teman-teman mau gitu. Apa aja gitu ya, bebas. Itu ya, teman-teman paham ya? Itu untuk database. Oke, teman-teman, segitu aja untuk video kita kali ini. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas model gitu ya. Karena model itu ada beberapa tahapan, jadi saya akan bahas di video selanjutnya. Tetap tunggu, kita belajar bareng-bareng, komen, biar saya semangat membuat videonya. Kita belajar bareng-bareng, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, teman-teman. Oke, thank you. Dadah, see you next lesson. Bye-bye.